Perkenalkan, saya Yusuf Dahir Rahman, SPD. Calon Guru Penggerak Angkatan 11. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Jadi sebelum melakukan supervisi, kami akan melakukan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Pak Rahmat, Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke. Ya Pak Rahmat, pada kesempatan kali ini saya mengadakan kegiatan pra-observasi supervisi akademik yang nantinya akan saya supervisi Pak Rahmat pada saat proses kegiatan pembelajaran yang Pak Rahmat akan laksanakan nantinya. Sebelum kegiatan observasi, ya ada kegiatan pra-observasi. Adapun tujuan dari kegiatan pra-observasi ini untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama, pada saat nanti pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran Pak Rahmat, apa tujuan pembelajaran yang Pak Rahmat akan sampaikan? Ya, tujuan pembelajaran saya khususnya di mata pelajaran dasar-dasar teknik ketenaga listrikan, yaitu peserta didik mampu membedakan bahaya kesehatan dan bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan, khususnya di bidang ketenaga listrikan. Ya, seperti itu, Pak. Iya. Jadi Pak Rahmat, ya tujuan pembelajarannya nanti pada saat proses pembelajarannya itu peserta didik mampu membedakan keselamatan dan kesehatan pada proses kerja ketenaga listrikan Jadi kesehatan dan keselamatan kerja yang di bidang ketenaga listrikan. Oke. Selanjutnya Pak Rahmat nantinya pada saat proses pembelajaran area pengembangan yang hendak dicapai, apa hal-hal yang hendak dicapai oleh siswa nantinya pada proses pembelajarannya. Saya mengambil pengembangan yang ingin dicapai, yaitu pada saat siswa bisa dapat membedakan bahaya kesehatan dan juga bahaya keselamatan. Jadi itu harus kita bisa membedakan mana bahaya kesehatan dan bahaya keselamatan. Jadi siswa dapat membedakan yang itu. Itu. Jadi area yang Pak Rahmat ingin kembangkan pada siswa adalah siswa mampu membedakan area kesehatan kerja dan keselamatan kerja, tentunya khususnya di ketenaga listrikan. Dan juga siswa dapat mengetahui rambu-rambu K3LH yang ada di sekitarnya, juga bisa memahami apa-apa fungsi rambu-rambu tersebut, seperti itu, Pak. Oh iya, jadi selain tadi mampu membedakan kesehatan dan juga mampu mengetahui rambu-rambu K3LH yang ada di sekitarnya. Itu bagian yang Pak Rahmat ingin kembangkan nanti pada saat proses pembelajarannya. Ya, seperti itu, Pak. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, strategi yang dipersiapkan nanti Pak Rahmat pada saat pembelajaran. Atau model pembelajarannya. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu project basic learning, yang khususnya siswa ditekankan untuk membuat sebuah proyek yang bisa dipahami oleh siswa, dan juga bisa membuat siswa bisa tahu apa yang harus dihindari di tempat kerja, seperti itu. Jadi Pak Rahmat mengambil model pembelajaran project basic learning. Siswa diharapkan mampu untuk melakukan kegiatan praktek, tentunya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja seperti itu, di ketenaga listrikan. Tentunya dengan sintak-sintak PJBL proses. Oke, strategi yang dipersiapkan
mungkin dibentuk kelompok atau Ya, bagaimana? seperti saya peserta didik yang ada di kelas tersebut saya bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian saya kasihkan gambar yang dia bisa gambar sesuai dengan keinginannya. Dan saya membebaskan siswa untuk bisa mencari di sumber-sumber lain yang tentunya itu berdiferensiasi. Oh iya. Ya. Jadi di proses pembelajaran saya juga saya menampilkan video pembelajaran nantinya siswa-siswa yang gaya belajarnya yaitu video audio visual, dia bisa lebih paham apabila dia bisa melihat video pembelajaran yang saya tampilkan di depan. Ya, seperti itu. Jadi strategi yang Pak Rahmat nanti akan ambil adalah membentuk beberapa kelompok, kemudian siswa dibebaskan untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Ya, jadi ada konten yang berdiferensiasi. Mereka bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan membuat gambar, kemudian melihat video pembelajaran yang ditampilkan, dan juga dari sumber-sumber yang lain yang mereka bisa dapatkan. Kemudian nantinya mungkin ada presentasi ya di depan kelas. Ya, nanti presentasi di depan masing-masing kelompok, kemudian kelompok lain menanggapi, seperti itu. Oh iya. Oke, rencananya sasaran untuk pembelajarannya nanti ini kelas berapa dan? Sasaran pembelajaran saya yaitu kelas 10, teknik instalasi tenaga listrik 2, yang pada hari Rabu. Rencana pembelajarannya hari Rabu ya? Ya, hari Rabu, dari 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran, jam pertama ya, jam pagi. Pagi. Ya, oke. Jadi Pak Rahmat, yang akan menjadi sasaran pembelajarannya nanti adalah kelas 10 TITL 2 pada hari Rabu jam pertama dan jam kedua, 2 jam pelajaran. Iya. Oh iya, oke, mungkin itu yang saya sampaikan Pak Rahmat sebagai kegiatan pra-observasi yang nantinya tentunya pada saat observasi nanti hal-hal yang tadi yang saya tanyakan yang akan saya kembali lihat apakah ada kelihatan atau muncul pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajarannya nanti di kelas. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya pada hari ini. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan observasi nantinya di kelas. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Semangat? Semangat. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Untuk pertama ketua kelas siapkan teman-temannya. Perhatian. Perhatian. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Oke. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sebelum memulai pelajaran baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Indonesia tanah airku, mana tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih.
Baik, saya absen dulu ya. Dengarkan namanya. Ahmad Muhammad Fauzi Susanto. Hadir. Agus Salim. Hadir. Ahmad Fauzan. Ya, jadi hari ini yang tidak hadir Nur Alamsyah sama Richal. Ya, jadi kita doakan semoga minggu depan bisa hadir membersamai kita di sini. Jadi kita akan masuk di bahaya-bahaya di tempat kerja. Yang minggu lalu kan kita sudah belajar tentang ketiga LH, ya, kesehatan, keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan hidup. Ya, jadi sekarang kita akan mengenal apa-apa bahaya yang ada di tempat kerja, khususnya untuk jurusan kita, jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Jadi apa-apa bahaya yang ada di tempat, khususnya di tempat kerja, khususnya di kelistrikan, seperti itu. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui dan menganalogikan bahaya-bahaya di tempat kerja. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan. Jadi kita bisa membedakan yang mana risiko keselamatan dan mana risiko kesehatan. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah kamu pernah terkena sengatan listrik? Siapa yang bisa jawab? Ya, Sakinah. Silakan, Sakinah. Apakah pernah merasakan sengatan listrik, Sakinah? Pernah. Pernah. Bagaimana rasanya? Ketika kulit bersentuhan dengan sumber listrik akan menyebabkan sensasi sengatan mulai dari efek ringan, sedang hingga berat yang berujung kematian, terutama pada tegangan yang lebih dari 500 volt yang dapat melukai sehingga mengancam. Oh, mengancam mengancam nyawa ya. Jadi sengatan listrik ini sangat bahaya ya. Ya, tepuk tangan untuk Sakinah. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang ketiga LH dalam industri ketenaga listrikan? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Siapa? Fajar. Fajar, Pak. Ya, Fajar, silakan. Fajar. Ya, jawab apa yang kalian ketahui tentang ketiga LH dalam di industri ketenaga listrikan? Sistem manajemen yang bertujuan melindungi diri kita dan orang lain dari bahaya listrik yang dapat menyebabkan kecelakaan dan gangguan kesehatan. Ya, jadi manajemen tentang bagaimana melindungi kita dari sengatan listrik. Ya, jadi bahaya listrik. Ya. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud alat pelindung diri. Kenapa kita harus menggunakan APD? Pada saat bekerja. Siapa yang bisa jawab? Syahla. Oke, silakan Salah. APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekitar sekelilingnya. Oh ya, jadi APD adalah alat pelindung diri ya. Jadi kalau listrik, APD-nya itu seperti kos tangan dan sepatu ya, safety. Di waktu-waktu tertentu kita juga harus memakai kaca mata seperti itu. Kita lanjut. Kita masuk materi ya, bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Ya, teori dasarnya yaitu bahaya dapat diartikan ya. Jadi kita harus mengetahui apa itu bahaya.
mendatangkan kecelakaan, bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya. Jadi, bahaya di tempat kerja dapat diartikan sebagai sumber-sumber di tempat kerja berupa keadaan atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan keadaan cedera atau kecelakaan kerja, dan mungkin juga menyebabkan penyakit akibat kerja. Jadi, bukan hanya kecelakaan, tapi juga dapat menimbulkan penyakit. Nah, jadi, seperti itu. Selanjutnya, ya, satu, kita harus membedakan mana yang bahaya keselamatan dan mana bahaya udara. Jadi seperti itu. Paham? Ya, jadi kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi tadi kan sudah dibahas tadi. Ya, kalau bahaya bahaya kelistrikan, apa contohnya? Siapa yang bisa jawab? Bahaya yang ditimbulkan dari berbagai hal yang berkaitan dengan listrik. Ya. Kaitan tsunami, kabel, lampu, Ya. orang dapat tersinggung. Ya, jadi bahaya kelistrikan adalah bahaya yang akibat adanya kebocoran pada isolasi kabel. Ya, jadi saya juga menampilkan materi ini dalam bentuk video. Jadi apabila ada siswa di sini yang lebih paham, lebih cepat paham kalau dalam bentuk video, saya juga membuatnya materi tersebut yang saya jelaskan tadi dalam bentuk video supaya yang gaya belajarnya itu audio visual, maka bisa paham, lebih paham lagi. Karena saya membuatnya dalam bentuk video. Bahaya-bahaya di tempat kerja, Pak ya. Silakan dilihat. Bahaya dapat diartikan ya, mungkin mengakibatkan kecelakaan, bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya. Saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya, oke? Jadi saya akan bagi 5 kelompok, kelas kalian menjadi 5 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi duduk sesuai teman kelompoknya, silakan. Duduk sesuai dengan teman kelompoknya yang sudah kita susun minggu lalu. Oke? Lihat, bagi-bagi cepat. Duduk sesuai dengan kelompok, cepat. Duduk sesuai kelompok. Saja, ya, gambar agak besar ya sedikit agar bisa dilihat oleh teman-teman apabila presentasi di depan. Jadi sebentar saya minta 1 orang 1 per kelompok naik presentasi, kemudian kelompok lain memberikan pertanyaan kepada teman yang presentasi. Seperti itu. Abi ya? Abi, oke? Teguh? Oke, Teguh? Oke. Silakan kerja. Saya kasih waktu 30 menit ya. Bagaimana? Ya, selesai. Oke, mantap. Ya, jangan. Ramai tadi. Bagaimana? Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 5 juga? Oke, mantap.
Kelompok 3 bagaimana? Sedikit, Pak. Ah, sedikit. Sudah habis waktunya. Oke, mantap. Ya, silakan. Bagaimana? Sisa kelompok 3 ya? Ya, oke. Ya. Oke, sudah. Oke. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Sudah? 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 Bagaimana? Nama-namanya Fitri, nama-namanya. Nama-nama kelompok tak. Ya. Kembalikan spidolnya ya, kalau sudah. Silakan. Sini. Oke. Siap presentasi? Siap presentasi? Siap. Sebelum kita presentasi, baiknya kita ice breaking dulu untuk menyegarkan pikiran kita setelah mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi kita ice breaking dulu ya. Oke? Oke? Berdiri dulu semua, perhatian. Berdiri dulu semua. Ice breaking dulu nak. Ice breaking, perhatian. Ayo berdiri. Oke, tepuk tangan semua. Ya, jadi setelah ice breaking bagaimana perasaannya? Senang? Senang? Ketawa-ketawa senang? Oke. Sekarang kelompok 1 silakan naik ke depan semua, presentasi ke depan. Silakan dipresentasikan di depan teman-teman. Kelompok lain minta tolong untuk diperhatikan. Kelompok lain perhatian. Ya. Kelompok lain presentasi. Kelompok lain bertanya. Kelompok 1 presentasi. Kelompok lain silakan bertanya. Ya, silakan. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya psikologis atau psikogigal HARG. Bahaya ini ditimbulkan dari berbagai hal yang berkaitan dengan psikologi seseorang, seperti bekerja pada ketinggian, bekerja dengan tekanan yang tinggi, dan lain sebagainya. Ya. Pertanyaan. Ya. Bagaimana? Ya, tampilkan ke depan teman-teman, Pak. Bagaimana? Tawa, ada pertanyaan? Ya. Silakan yang mau bertanya. Siapa? Abi, silakan Abi. Ya, bertanya bilang di mana? Apa bertanya soal? Psikologi. Bahaya jenis psikologi. Apa mau ditanyakan? Abi? Gambar jatuh dari ketinggian, takut ketinggian. Gimana? Siapa yang mau bertanya? Kelompok lain? Kelompok siapa? Ya? Siapa yang mau bertanya? Nah, jadi ini bahaya jenis psikologi ya. Jadi ini terkait dengan psikis atau mental seseorang, seperti itu. Ya. Mentalnya berkaitan dengan mental seseorang karena takut ketinggian. Nah, makanya seperti itu gambarnya. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan? Bahaya apa yang ditimbulkan dari berbagai hal yang berkaitan dengan psikologi seseorang? Ya, bahaya apa?
Satu, bahaya takut ketinggian. Siapa? Ahdan ya? Cerita. Ya, siapa? Andika. Oh ya, Andika. Siap. Bahaya saat pekerjaan ketinggian adalah bekerja dengan tempat yang tinggi. Ketinggian pada tempat bekerja menimbulkan kepanikan tersendiri. Yang lain perhatian. Ya, jadi seperti itu. Jadi contohnya itu bahaya akan takut akan ketinggian ya. Jadi seperti itu. Ya, oke. Sudah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk di tempatnya kembali. Kelompok 2. Fitri, ya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Arisa Putra. Ya, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Perkenalkan, nama saya Fajar Bima Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrisam. Ya, Abrisam. Oke. Selanjutnya saya di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul bahaya jenis radiasi radiotion hazard. Ya, jadi bahaya radiasi. Ya, silakan dijelaskan. Apa contoh bahaya radiasi? Apa contoh bahaya radiasi? Bahaya ini dapat dialami jika bekerja di dekat reaktor nuklir, peralatan laser dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Yang bahayanya itu seperti radiasi pada nuklir. Kemudian radiasi pada peralatan Kembali ke tempat. Silakan. Ya, tutup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirsal dari kelompok 3. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksar. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Nama saya Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul bahaya jenis kebisingan tinggi. Ya, jadi bahaya jenis kebisingan. Ya, bahaya kebisingan dapat berupa stres yang disebabkan karena pemaparan kebisingan dapat menyebabkan antara lain: 1. Stres menuju keadaan cepat marah, sakit kepala, dan gangguan tidur. Perasaan mulai sudah susah tidur dan sesak napas. Ya, jadi itu bahayanya ya. Seperti itu. Perhatian, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok terakhir, oke. Silakan, duduk kembali. Duduk kembali sesuai dengan tempat duduknya. Kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mana? Proses pembelajaran pada pagi hari ini? Seru? Ya, seru ya. Semua aktif dalam pembelajaran, presentasi di atas, kelompok lain menanggapi. Ya, yang paling aktif adalah Fitri, yang paling banyak bertanya. Jadi saya harapkan peserta didik yang lain bisa bertanya lebih banyak lagi. Oke? Untuk ya nanti minggu depan kita akan belajar prosedur apa untuk menghindari bahaya tersebut, seperti itu. Oke? Nah, jadi kesimpulan pada pagi hari ini pembelajaran kita sudah bisa membedakan mana bahaya keselamatan, mana bahaya
kesehatan. Kalau keselamatan bersifat langsung. Perhatian, kalau bahaya keselamatan bersifat langsung, kalau bahaya kesehatan bersifat tidak langsung. Karena bisa lama beransur-ansur baru bisa dirasakan bagaimana rasanya. Misalnya contoh, saya kasih contoh penyakit asma karena tidak langsung, karena terpapar debu pada saat bekerja tidak pakai APD lengkap seperti contohnya penutup hidung, masker, jadi bisa mengakibatkan penyakit asma. Tidak langsung dirasa tapi beransur-ansur, terakumulasi dengan kegiatan-kegiatannya. Ya, jadi saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Ketua kelas siap berdoa. Kita akan berdoa. Sebelum menutup pembelajaran, baiknya kita berdoa. Ya, silakan. Ketua kelas pimpin. Doa. Ya, berdoa, dimu. Ya, perhatian. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa supaya apa yang kita dapat bisa kita tanamkan, bisa terpatri di perasaan tak, bisa diingat sampai akhir hayat tak. Ya. Kemudian bisa kita ke depan nanti bisa kita terapkan di hidup kita. Berdoa dimulai. Oke, makasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Bisa. hebat. Ya, beri tepuk tangan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya kita melakukan kegiatan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas. Pak Rahmat melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk melihat kembali apakah yang kita laksanakan kemarin di pra observasi itu tercapai ataukah ada hal-hal yang ingin ditingkatkan dan sebagainya. Jadi itu tujuan dari kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Kemudian kalau kemarin Pak Rahmat mungkin masih mengingat dari kegiatan tersebut, Pak Rahmat telah melakukan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup dari beberapa tahapnya. Dari tujuan pembelajaran kemarin, apakah Pak Rahmat merasa sudah dicapai dari kegiatan pembelajaran? Ya, saya rasa sudah tercapai karena semua siswa sudah memahami apa-apa itu kesehatan yang terjadi, apa-apa dampaknya yang terjadi pada dirinya apabila tidak menerapkan di pada saat kerja nanti, misalnya yang apa di apa di dia sudah tahu apa yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau bisa mengakibatkan bahaya kesehatan ya, seperti itu. Iya, begitu ya, betul sekali. Dari catatan pengamatan yang saya sempat catat pada kegiatan pendahuluan, Pak Rahmat di awal pembelajaran itu menyapa siswa, kemudian menyiapkan perasaan siswa di situ, kemudian mengecek kehadiran, mengajak siswa untuk melakukan kesadaran diri,
kesadaran sosial dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian Pak Rahmat juga saya lihat kemarin sudah menyampaikan materi dengan cara yang bermacam-macam. Ya, ada yang dengan metode ceramah, kemudian yang kedua dengan metode yang memutarkan video ya. Saya lihat sudah ada memang aspek yang dikembangkan di kegiatan pendahuluan sudah tercapai. Kemudian di kegiatan inti mungkin Pak Rahmat mungkin bisa menceritakan kembali apa yang dilakukan di kegiatan itu kemarin. Ya, kegiatan inti yang kemarin itu saya setelah menjelaskan, saya memberikan LKPD pada siswa, gambar sesuai dengan minat pada siswa. Jadi saya bagi kelompok itu sesuai dengan minatnya siswa, apa-apa yang dia bisa gambar, jadi saya bagi seperti itu. Jadi setiap siswa memiliki teman kelompok yang memiliki minat yang hampir sama. Ketika dia menggambar di situ, kemudian mempresentasikan di atas, saya rasa sudah sangat tercapai semua karena sesuai dengan apa kemampuan siswa tersebut. Ya. Ya, memang pada saat kegiatan inti Pak Rahmat menyampaikan materi dengan dua metode, yang kemudian membagi membagi siswa dalam beberapa kelompok dan berikan tugas dengan sesuai minatnya. Kemudian model pembelajaran yang direncanakan pada saat itu adalah PJBL, Project Based Learning. Jadi siswa disuruh buat gambar Video gambar, tapi kebanyakan gambar ini minat siswa kita yang sekarang itu di kelas yang semakin gambar. Iya, memang saya lihat di situ yang Pak Rahmat di kegiatan itu sudah dimunculkan. Di kegiatan penutup pun sempat dilakukan kegiatan refleksi ya sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran. Oke, dari proses pembelajaran tersebut, kira-kira apa yang belum tercapai atau apa yang menjadi, kira-kira adakah masalah yang Bapak Rahmat hadapi pada saat pembelajaran di kelas tersebut pada waktu itu? Yang siswa itu saya, ya menurut catatan saya ada beberapa siswa yang aktif menjawab ya, karena ada beberapa siswa yang lebih aktif, tapi ada siswa yang lebih pasif ya. Jadi ada beberapa siswa yang lebih cepat itu sering bertanya itu ya. Dan ada siswa yang lebih jadi mungkin ke depan itu kita mungkin bisa mencampur antara siswa yang aktif dengan yang pasif supaya lebih bisa berbaur, supaya yang pasif bisa menjadi sedikit aktif dalam mengikuti teman-teman yang aktif. Iya. Jadi Pak Rahmat mengidentifikasi ada beberapa masalah yang salah satunya itu tadi ya, adanya kekurang aktifan beberapa siswa, kemudian siswa yang aktif itu saja mungkin kan yang pintar-pintar saja yang sering menjawab pertanyaan berulang-ulang. Kira-kira untuk mengatasi hal yang seperti itu Pak Rahmat, apa kira-kira yang bisa Pak Rahmat lakukan? Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi itu, kita mencampur antara siswa yang aktif dan yang kurang aktif, jadi supaya bisa istilahnya kalau bisa berbaur ya, saling mempengaruhi ya, supaya siswa yang tadinya pasif bisa menjadi aktif. Selain itu kira-kira masih ada cara lain yang untuk mengaktifkan siswa? Mungkin konten-konten yang pembelajaran saya mungkin lebih ke depan lebih bervariasi lagi, jadi siswa yang mungkin yang gaya belajarnya audiovisual atau apa seperti itu, mungkin saya bisa memenuhi di
Jadi Pak Rahmat tadi sudah memberikan solusi kira-kira ya dari permasalahan itu. Solusinya tadi yang membaurkan siswa antara yang aktif dengan yang pasif. Kemudian Pak Rahmat juga tadi menyampaikan bahwa akan memperbaiki mungkin konten-konten atau materi penyampaian materi yang sehingga bisa memvariasikan ya, sehingga bisa mengaktifkan siswa-siswanya tadi. Kemudian yang menjadi permasalahan bisa diatasi. Kira-kira kapan rencana tindakan tersebut Bapak Rahmat akan lakukan? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat. Seperti slogannya pagi di sekolah Ya, lebih cepat lebih baik. Jadi direncanakan pada mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita lebih lebih baik lagi. Iya. Jadi tadi sudah diidentifikasi, kemudian sudah dijadwalkan. Mungkin pertemuan berikutnya berarti hari Rabu, karena jadwalnya hari Rabu. Selain menyusun materi, kemudian menggabungkan kembali, mengidentifikasi kembali siswa. Ya mungkin itu yang Pak Rahmat akan lakukan ya tindakannya, sehingga apa yang menjadi tadi permasalahan ketidakaktif hanya ada siswa yang pasif, ada siswa yang aktif, bahkan aktif sekali karena setiap pertanyaan hampir dibilang dia mendominasi pertanyaan tersebut. Itu yang kita harapkan bisa mempengaruhi, membalik kepada temannya supaya bisa dia minimal yang tadinya tidak pernah bicara bisa berbicara. Ya mungkin itu Pak Rahmat yang dapat kita lakukan setelah hasil dari pasca observasi kita. Jadi Pak Rahmat tadi sudah menjalankan proses pembelajarannya, apa yang ditargetkan dimunculkan, memang sudah dimunculkan, dan apa yang menjadi permasalahan yang ditemukan pada saat proses pembelajaran tadi sudah didapatkan solusinya dari Pak Rahmat sendiri. Saya kira mungkin itu yang bisa kita dapatkan hari ini. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak, percakapannya Bapak. Sekian dan terima kasih. Demikian semoga pemaparan ini dapat menginspirasi, akhir kata semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.